Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dawal Farobi dari kelas Manajemen Dakwah MD 3A yang bernim 1263111 2010 14. Saya akan menjelaskan dari bagian 6 sampai 10, yaitu bagian 6 membuat kode coding data kualitatif. Kode sebagaimana diuraikan oleh Sadana 2019 dimasukkan sebagai cara mendapatkan kata atau frase yang menentukan adanya fakta psikologi yang menonjol, menangkap esensi fakta atau menandai atribut psikologi yang muncul kuat dari sejumlah kumpulan bahasa atau data visual. Data tersebut dapat berupa transkrip, wawancara, catatan lapangan, observasi partisipan, jurnal, dokumen, literatur, artefak, fotografi, video, website, korespondensi, email, dan lain sebagainya. Kode dengan demikian merupakan proses transisi antara koleksi data dan analisis data yang lebih luas atau yang dinamakan Saldana 2009. Beberapa tahapan pencatatan pembuatan kode akan dijelaskan secara singkat dalam uraian sebagai berikut. 1. Catatan awal. Catatan ini menurut Spradley atau dalam Silverman 1993.2146 disebutkan sebagai catatan singkat atau short notes yakni catatan yang dibuat pada saat peneliti sedang observasi atau wawancara. 2. Catatan lanjut. Menurut Spradley Silverman 1993.2146, catatan ini disebut sebagai catatan yang diperluas atau expanded notes, yakni catatan yang dibuat segera mungkin setelah masing-masing sesi lapangan. Setelah peneliti melakukan observasi atau wawancara, menyempurnakan catatan awal. 3. Penulisan transkrip dan pemberian kode. Creswell mengemukakan bahwa selama penghimpunan dari lapangan, penelitian himpunan data di lapangan, peneliti menghimpun teks atau kata-kata melalui wawancara dengan para partisipan atau dengan menulis catatan lapangan selama observasi. 7. Pendekatan analisis dan kategoris metode data. Dilihat dari tujuan, maka dua hal yang ingin dicapai dalam analisis dan kualitatif, yaitu 1. Menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut. 2. Menganalisis makna yang baik di balik informasi data dan proses suatu fenomena sosial itu. Berdasarkan tujuan analisis itu, maka ada 3 kelompok besar analisis data kualitatif, yaitu 1. Kelompok metode analisis teks dan bahasa. 2. Kelompok analisis tema-tema budaya. Dan 3. Kelompok analisis kinerja pengalaman individu atas perilaku in situ. 8. Ragam metode analisis. Perkembangan metode penelitian kualitatif dalam waktu 20 tahun ini cukup pesat, sehingga sebagai metode dan pendekatan maupun percobaan strategi analisis data sudah dilakukan di banyak penelitian, termasuk juga metode analisis data ikut berkembang. Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa dalam tradisi penelitian kualitatif, beberapa metode pengumpulan data juga adalah metode analisis data, sehingga penjelasan terhadap metode itu sekaligus membicarakan kedua fungsi metode tersebut, sehingga metode pengumpulan data dan metode analisis data. 1. Metode analisis teks dan bahasa. A. Analisis isi atau konteks analisis. Analisis isi adalah penelitian untuk membuat invensi yang dapat ditiru atau sahih data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis ini berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi. B. Analisis bingkai atau framing analisis.
Teknik analisis binary adalah suatu teknik data dengan melihat dan menemukan frame atau media pack. C. Analisis semiotik atau semiotik analisis. Sebagaimana juga analisis konstruksi sosial media massa yang menganalisis data realita sosial media massa, analisis semiotika juga menganalisis tidak sekedar realitas media massa, akan tetapi konteks realitas pada umumnya. 2. Kelompok metode analisis dan tema-tema budaya. A. Strategi analisis struktural. Analisis struktural tak dapat dipisahkan dengan Levi-Strauss. Namun demikian, pandangannya tentang analisis ini tidak dapat juga dipisahkan dengan Ferdinand de Saussure. Dalam banyak hal dapat disimpulkan beberapa pandangan Saussure yang menjadi dasar analisis strukturalisme Levi-Strauss, yakni pandangan tentang A. Signified atau tertanda dan signifier atau penanda. B. Form atau bentuk dan konteks atau isi. C. Language atau bahasa dan parole atau ujaran atau tuturan. D. Synchronic atau synchronous dan diakronik atau diakronis, sintagmatik dan asosiatif atau paradigmatik. B. Teknik analisis domain atau domain analisis. Teknik analisis domain digunakan untuk menganalisis gambaran-gambaran objek penelitian secara umum atau di tingkat permukaan, namun relatif utuh tentang objek penelitian tersebut. C. Teknik analisis taksonomik atau taksonomik analisis. Teknik analisis taksonomik terfokus pada domain-domain tertentu, kemudian memilih domain tersebut menjadi sub-sub domain serta bagian-bagian yang lebih khusus. D. Teknik analisis komponensial atau komponensial analisis. Teknik analisis komponensial adalah teknik analisis yang cukup menarik dan paling mudah dilakukan karena menggunakan pendekatan kontras antara elemen. E. Teknik analisis tema kultural atau discovering cultural themes analysis. Teknik analisis tema mencoba mengumpulkan sekian banyak tema-tema, fokus budaya, etos budaya, dan simbol-simbol budaya yang terkonsentrasi pada domain-domain tertentu. F. Teknik analisis komparatif konstan atau konstan komparatif analisis. Teknik analisis komparatif adalah teknik yang digunakan untuk membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi saat peneliti menganalisis kejadian tersebut dan dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian itu dilakukan. G. Teknik analisis grounded. Penelitian teori grounded diintrodusir oleh Glaser dan Strauss melalui karya monumental mereka terhadap discovery grounded theory pada 1967. Sesuai judul karya tersebut, Glaser dan Strauss berupaya mengenalkan suatu corak peneliti untuk menemukan teori berdasarkan data. E. Etnografi. Roger M. Casing pada 1989 sampai 250 mendefinisikannya sebagai pembuatan dokumentasi dan analisis budaya tertentu dengan mengadakan penelitian di lapangan. Artinya, mendeskripsikan suatu kebudayaan. Seorang etnografer atau penelitian etnografi juga menganalisis. 3. Kelompok metode analisis kinerja dengan pengalaman individual serta perilaku institusi.
A. Focus group discussion atau FGD adalah sebuah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. B. Studi kasus adalah salah satu strategi dan metode analisis data kualitatif yang menekankan pada kasus-kasus khususnya yang terjadi pada objek analisis. C. Teknik biografi. Teknik analisis biografi adalah metode menganalisis sejarah hidup seseorang. Objek kajiannya adalah orang tersebut dan seluruh pengalaman hidupnya mulai dari kelahirannya menjadi dewasa sampai dengan masa tuanya, bahkan sampai orang tersebut meninggal dunia. 9. Keterbatasan metode analisis. Keterbatasan itu karena sifat mendua dari fenomena kualitatif itu sendiri. Di satu pihak, fenomena kualitatif bersifat mandiri dan kausitik terpisah dan masalah-masalah lainnya. Namun di sini lain, sebuah fenomena sosial selalu diikuti oleh fenomena lainnya. Dengan demikian, setiap analisis kualitatif selain dapat dikembangkan mode analisis tersendiri, namun juga sering suatu analisis data kualitatif dibantu oleh model dan teknik analisis data kualitatif lainnya. Kesulitan ini seringkali menyulitkan peneliti melepaskan diri dari satu model analisis. Sebaliknya, hasil analisis kualitatif dengan beberapa teknik analisis justru memiliki hal yang sama serta tidak dimiliki karakternya yang berbeda. 10. Alternatif menggunakan metode gabungan. Melihat keterbatasan metode analisis data kualitatif di atas, maka usulan menggunakan metode gabungan dalam analisis data kualitatif adalah usulan yang menarik. Namun, usulan ini bukan sebagai triangulasi, namun sebagai upaya mensinergikan metode pada saat pengumpulan data. Karena penelitian kualitatif umumnya menganalisis datanya sekaligus pada saat pengumpulan data, maka kemungkinan menggabungkan metode analisis data amat sangat memungkinkan. Umpamanya ketika menganalisis data dengan analisis domain juga dapat menggunakan taksonomi, ketika menggunakan analisis isi juga dapat menggunakan focus group discussion atau FGD dan sebagainya. Sekian dari saya, perwakilan kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.